نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, mari sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang megah ini, di masjid yang agung ini, di masjid yang berbahagia ini. Guna dan maksud adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat beserta salam sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh baginda Rasulullah telah membawa, telah membawa laku kehidupan umat manusia dari alam yang sama sekali tidak benar, dari alam yang sama sekali penuh dengan kezaliman, dari alam jahiliyah, merubah wajah dan sikap perilaku manusia kepada kehidupan yang lebih sempurna, kepada kehidupan yang penuh dengan keislaman, kehidupan yang penuh dengan akhlak karimah. Abu Ibn Syekh, guru kita yang khatib muliakan, pengurus Masjid Alawi, ketua BKM, dan seluruh keluarga besar pengurus Masjid Alawi yang Tuhan muliakan, serta abu-abu sidang jamaah Jumat yang Tuhan banggakan. Dalam hidup kita di dunia ini, dimanapun kita berada, baik kita, Allah dibimbing kita, di pinggir di konfirmasi dalam kehidupan kita, Allah selalu memberikan suatu keutamaan kepada kita, suatu ruang, suatu masa dan suatu waktu yang menjadikan ruang keistimewaan buat kehidupan kita. Itu semata-mata Allah berikan kepada kita supaya kita bisa bermuhasabah diri, bisa introspeksi diri, bisa memperbanyak amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya di setiap ruang yang Allah berikan, Allah selalu memberikan hal-hal yang istimewa dan utama kepada kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak terasa, hanya tinggal hitungan hari. Cuma mengkroti. Insya Allah kita akan menyambut, insya Allah kita akan melaksanakan puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dan selama bulan tersebut, umat Islam semuanya melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Karena itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai Islam. Dalam kesempatan ini kita sambut
kedatangan bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan membawa berkah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan menjadi tolak ukur bagi kita dalam tahap usaha untuk meminta ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sangat sepantasnya lah sebagai wujud representasi kegembiraan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita pasang spanduk sebagai ucapan selamat datang bulan suci Ramadan, selamat datang bulan yang mulia, sebagai wujud rasa kegembiraan kita terhadap kedatangan bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di saat perintah melaksanakan puasa itu diturunkan di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Karena perintah melaksanakan puasa itu diturunkan di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Hal yang pertama, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya pada hari itu dan berkelanjutan sampai kepada kita hari ini adalah menerangkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Karena pada masa itu penduduk Madinah itu bercampur antara Muslim dan non-Muslim. Maka untuk menepis anggapan-anggapan yang tidak benar, hoax, kalau kata orang sekarang, hoax, isu-isu tidak benar terhadap puasa, maka Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Hoax yang mereka kembangkan adalah mengatakan, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah mengatakan bahwa orang Islam itu tidak ada puasa. Orang Islam itu tidak ada apa-apanya. Puasa yang mereka lakukan itu puasa meniru punya kita. Maka Allah menjawab hoax tersebut dengan Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sebagai jawaban yang Allah berikan terhadap hoax yang dikembangkan, yang dibangun oleh kaum kafir di negeri Madinah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalimat perintah melaksanakan ibadah puasa itu Allah akhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam ilmu nahwu, la'alla itu merupakan harfu taraji, yaitu ketergantungan sebuah hubungan. Itu yang dimaksud dengan harfu taraji. Oleh Imam As-Suyuti berkomentar bahwa setiap ada satu harapan, keinginan besar yang ingin dicapai, setiap ada satu harapan, keinginan besar yang ingin dicapai, bila diawali oleh kata la'alla atau la'allaku, itu menunjukkan bahwa harapan itu tidak mungkin bisa tercapai apabila tidak dilakukan dengan kesungguhan dan keseriusan. Jadi, dikala Allah menutup kalimat perintah puasa itu dengan kata-kata la'allaku, seakan-akan di situ memberi kesan kepada kita bahwa tidak semua
orang yang melaksanakan puasa itu dapat meningkatkan kualitas ketakwaan. Dan jaminan untuk menjadi golongan yang bertakwa itu belum tentu, kecuali hanya orang-orang yang ikhlas dan serius melaksanakan ibadah puasa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 dari penanggalan kalender tahun Hijriah. Dan bulan itu seperti saya sampaikan tadi merupakan bulan yang akan dipergunakan oleh umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, penuh rahmat, penuh kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan pada bulan tersebut setiap amalan yang kita perbuat Allah melipat gandakan pahalanya kepada kita. Maka manfaatkanlah 5 hari lagi. Sekarang persiapkanlah diri kita masing-masing untuk mendapatkan penilaian pahala yang berlipat-lipat ganda Allah berikan kepada kita. Maka sungguh sangat lemah dan dhaif serta sangat rugi bagi kita yang mulai hari ini tidak mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala spesial memberikan keutamaan yang sangat luas. Allah spesial memberikan kemaafan yang sangat besar kepada setiap hambanya dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Hendaknya keutamaan yang Allah berikan itu hari ini kita siapi dengan mempersiapkan diri kita, dengan bermuhasabah diri kita. Apakah saya sudah siap menerima sang tamu yang sangat istimewa? Apakah saya sudah siap menerima bulan yang sangat mulia, di mana bulan tersebut Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita semuanya? Sudah siap? Kalau belum, mari berikhtiar, mari memperbaiki diri kita. Semoga kita benar siap dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara keutamaan bulan suci Ramadan, kalau kita buka kitab-kitab yang menyangkut dengan puasa Ramadan, itu sangat banyak keutamaannya. Sangat banyak. Namun dalam kesempatan yang sangat singkat ini, khatib hanya menyampaikan beberapa keutamaan yang kami anggap sangat menyentuh dan urgen untuk kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, suci Ramadan itu disebut li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Bulan Ramadan itu adalah bulan kebaikan, bukan bulan keburukan, bukan bulan tidak ada kasih sayang. Bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan kebaikan. Allah sendiri melipat gandakan. Satu amalan baik kita lakukan, Allah lipat gandakan menjadi 10.000 kebaikan. Maka dari itu tepatnya bulan suci Ramadan, kalau kita ambil perbandingan, itu ibarat langaitan udang, sepetak tanah sawah yang sangat subur. Setelah kamu hanya perlu baja, hanya perlu pakai pestisida, begitu benih kita tanam, tumbuh dan dapat menghasilkan panennya yang lumayan besar. Nah, jadi laganya itu bulan suci Ramadan. Apapun yang kita tanam di bulan suci Ramadan, sekecil apapun, itu akan kita dapatkan nilai manfaatnya, nilai pahalanya di akhir Ramadan nanti, sebagai kita orang yang taat melaksanakan perintah Allah.
Kemudian yang kedua, di dalam bulan suci Ramadan juga dikatakan sebagai wata'atun maqbulah. Wata'atun maqbulah, yaitu bulan keampunan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita yakin semua kita hidup di dunia ini tidak terlepas daripada berbagai kesalahan, baik kesalahan hablum minan nas dan hablum minallah, itu tidak bisa terlepas. Dan malahan kesalahan itu sering kita mengulang kembali. Padahal kata tuku minggu baru tak pupuk salah main judi, minggunya roh mengundang main judi, berulang-ulang. Itulah manusia. Dan memang sudah menjadi kodrat, sudah menjadi ketentuan manusia memang seperti itu. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kullu bani adam al-khata wal khairi khatai tawwab. Semua anak Adam kecuali Rasul dan para aulia Allah itu berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tapi Rasul mengatakan sebaik-baik orang yang berdosa. Ingat itu. Rasul masih mengatakan, padahal kita berbuat dosa, tapi Rasul mengatakan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertobat kepada Allah. Kesempatan bulan suci Ramadan adalah peluang besar bagi kita yang memang mengaku kita hari ini sebagai insan yang penuh dengan noda dan dosa, sebagai insan yang penuh dengan kemaksiatan kita lakukan. Apa sih salahnya kita manfaatkan bulan suci Ramadan yang sudah ada jaminan daripada Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka sangat tepat bulan Ramadan itu kita jadikan sebagai bulan taubat bagi kita manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan dalam sebuah penjelasan yang disampaikan dalam sebuah hadis oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu kuat, rawahu Bukhari, hana dhaif, hana lemah, kuat dan bisa kita jadikan sebagai sandaran hukum, sebagai pedoman dan pijakan bagi kita dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Man shama Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini Rasul yang pegang. Barang siapa yang melaksanakan puasa karena iman dengan ikhlas dan mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Allahu Akbar. Masya Allah, sungguh besar keampunan Allah kepada kita di dalam bulan suci Ramadan. Sekali lagi khatib menyampaikan, maka untuk puasa kali ini lakukan perbedaan. Tingkatkan puasa kita hari ini dengan hal yang sunat. Keluarkan semua jurus-jurus yang sunat. Salat sunat rawatib, ba'da qabliyah, tarawih, tahajud atau qiyamul lail jangan tinggalkan apabila kita betul-betul mengaku diri sebagai hamba yang penuh dengan dosa dan noda. Ingat, kesadaran sudah Allah berikan kepada kita, insya Allah 5 hari lagi. Apakah kita mau mempergunakannya? Apakah kita akan melewati dengan keadaan yang sia-sia? Harus kita ingat sebagai teguran bagi kita. Apabila iza jaa ajaluh fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada penyesalan. Memang yang halal pun itu resikonya. Bagi Allah, bila sudah ketukan si A harus meninggal detik ini, hari ini, tidak boleh siapapun yang menggeserkan dan memperlambat atau mempercepat waktu ini. Sekali lagi khatib mengajak, mari kita introspeksi diri dalam bulan suci Ramadan ini, perbaiki diri kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mendapat titel takwa, la'allakum tattaqun. Kemudian itu man shama Ramadan, itu berlaku di siang hari. Itu hebatnya puasa Ramadan.
Man shoma Ramadana imana wa ihtisaban, itu berlaku siang hari. Siapa saja yang melaksanakan puasa dengan ikhlas dan mengharapkan keampunan daripadaku, maka akan kuampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada satu hadis lagi yang kuat dan juga dirawi rawahu Bukhari. Hadisnya begini, kalau tadi man shoma, sekarang man qama. Ingat, hati-hati, man shoma dan man qama itu beda makna. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya, barang siapa umat Muhammad, barang siapa hamba Allah, barang siapa hai orang-orang yang beriman menghidupkan malam puasa Ramadan. Ingat, beda cara kita puasa siang hari dengan menghidupkan malam puasa Ramadan itu beda. Barang siapa yang menghidupkan malam puasa Ramadan karena iman dan mengharap keampunan daripada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana caranya? Persoalannya, bagaimana kita menghidupkan malam puasa Ramadan? Kita tadarus, sembahyang tarawih, pulau, sembahyang witir, qiyamul lail sampai menjelang waktu sahar. Itu batas qiyamul lail sampai batas waktu sahar, batas sampai waktu sahur. Itu semuanya penilaian Allah yang tiada tara dan sangat besar pahalanya kepada kita. Jadi hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis juga Al-Bazar mengatakan bahwa setiap hari di bulan suci Ramadan Allah melepaskan beberapa orang dari siksaan api neraka, yaitu saat menjelang waktu berbuka puasa. Maka mintalah hai manusia kepadaku, maka aku akan memberi permintaanmu di dalam bulan suci Ramadan. Sungguh besar rahmat, faedah dan keutamaan di bulan suci Ramadan yang Allah berikan. Mari sama-sama kita pergunakan 5 hari lagi bulan suci Ramadan itu sebagai ajang kemuliaan kita, sebagai ajang untuk menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, waktu-waktu ini sebagai tausiah di penghujung, waktu-waktu yang sangat baik atau waktu-waktu yang mustajabah doa di bulan suci Ramadan itu ada 3. Ingat, waktu yang sangat mustajabah doa di dalam bulan suci Ramadan bagi orang yang berdoa kepada Allah apabila dia berpuasa. Menghadap puasa sana. Nah, rencana melangkah Allah, lakukan puasa. Menghadap berpuasa. Menghasilkan kepada Allah, mau tak mungkin. Jadi, waktu-waktu yang sangat mustajabah Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan kepada kita, umat Nabi Muhammad, ulul Islam. Yang pertama adalah waktu sahur. Waktu sahur itu berdoa kepada Allah, mendakir, sampaikan keluhan, mengadu kepada Allah. Udah Allah dekat-dekat cair. Lalu ya Allah, hamba yang penuh dengan dosa, macam-macam, silahkan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua, saat berpuasa di siang hari. Full itu punya puasa wadah itu makbul doa. Man bagi yang puasa, jangan ada cerita lagi. Kita cerita apa azabnya bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang ketiga adalah waktu ketika saat berbuka. Waktu ketika saat berbuka. Ini sesuai dengan hadis yang tadi kami sampaikan yang diriwayatkan oleh Al-Bazar, bahwa setiap hari Allah membebaskan manusia dari siksaan api neraka beberapa orang saat menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala
Dan mari kita jadikan puasa kita tahun ini sebagai puasa yang betul-betul bermakna, puasa yang betul-betul memiliki kualitas yang tinggi, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah. Saya yakin kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Hanya ini mau'izah hasanah yang dapat kami sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekarang kita memasuki dalam membaca rukun doa khutbah. Kepada guru-guru, ustaz-ustaz, murid-murid pemandu, mohon diperhatikan. Apabila ada kesalahan, mohon ditegur. Dan setelah ditegur, apabila kita membaca khutbah, silakan ditegur dan gantung baca doa khutbah. Semoga Jumat menjadi sah dan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.